Terima kasih semuanya yang udah mau join di webinar kita hari ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu kali ya, karena mungkin belum semuanya kenal sama saya. Nama saya Fatur Rahman. Saya di sini ingin sharing nih tentang peran desain visual pada pemasaran sebuah produk. Mungkin di sini banyak banget dari kalian juga yang lagi merintis usaha UMKM, yang dimana mungkin banyak juga yang belum tahu nih gimana sih pentingnya desain visual dalam promosi produk kalian gitu. Jadi di sini saya ingin memaparkan beberapa hal yang sekiranya bisa membantu kalian dalam hal tersebut gitu. Sebelumnya kita kenalan diri dulu sebentar. Nama saya Fatur Rahman lagi, kembali kayak tadi. Saya adalah seorang graphic designer di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Selatan. Untuk alamat sendiri saya tinggal di Jagakarsa ya. Pendidikan sendiri saya kuliah di STDI atau Sekolah Tinggi Desain Interstudy dengan jurusan Desain Komunikasi Visual. Pengalaman sendiri saya pernah menghandle 3 episode Zenius e-learning di aplikasinya. Lalu saya juga sekarang sedang membuka usaha kecil-kecilan juga sama keluarga dan teman-teman saya. Saya di sana berperan sebagai graphic designer dan sosial medianya juga menghandle-nya. Tapi seperti yang kita tahu, mungkin untuk tahap awal pembuatan sebuah UMKM, pastikan kita pastikan merangkap ya, nggak cuma ngerjain desain aja ataupun satu job desk aja, pasti kayak kita juga harus ngehandle ke yang lain-lainnya juga begitu. Lalu saya sekarang kesibukannya hanya jualan brownies taste and treat namanya tadi, sama saya kerja di wedding market. Saya sebagai graphic designer atau creative director di sana gitu. Mungkin kita bisa mulai ke materinya. Yang pertama, apa sih desain visual tuh? Desain visual itu kalau misalkan bisa dibilang adalah pemasaran lewat visual, atau yang bisa dikenal istilahnya itu visual marketing. Yaitu adalah suatu cara mengkomunikasikan sebuah brand atau produk menggunakan gambar, video, atau media visual lainnya. Jadi, gimana sih caranya biar kita tuh bisa mempromosikan sebuah produk atau jasa kita uh, lewat visual gitu. Jadi kita tuh nggak perlu lagi tuh kayak yang namanya selalu mengkomunikasikan secara verbal satu-satu ke orang yang kita temukan gitu ya. Untuk kan kalau kayak gitu kan lumayan capek kali ya, kayak ngomong, gue punya produk lo, gue punya produk lo, kayak gitu-gitu kan harus apa ya, menyita waktu dan energi banget ya. Nah, kalau kita menggunakan visual ini, kita tuh bisa dibilang bisa menghemat seluruh energi kita, karena informasi yang orang-orang ingin tahu atau kita ingin beritahukan kepada mereka itu sudah tertera di visual tersebut gitu. Kalau misalkan dari 2 contoh yang saya berikan di sini, ada yang di kiri dan di kanan ini, menurut kalian mana sih yang lebih menarik gitu? Kalau menurut saya sih yang di kanan ya. Kenapa? Karena kalau yang di kiri ini kan terkesannya kan kayak generik banget gitu ya. Jadi kayak kita nggak tahu nih apa yang ada di dalamnya, kandungannya apa, halal nggak sih, kayak gitu. Dan ini kayak komposisi yang apa sih namanya, dikandungnya apa aja dan lain-lainnya. Sedangkan kalau yang di kanan kita bisa tahu nih kayak apakah produk ini bersih isi bahan-bahannya, lalu kayak berapa harganya kira-kira kalau misalnya dari packagingnya kayak gitu. Lalu juga target pasarnya juga pasti kan ketahuan banget ya kalau misalkan dengan packaging ini gitu. Jadi kita bisa mengarahkan apa namanya, konsumen ini untuk membeli produk kita hanya dengan sebuah packaging desain aja. Tanpa kita harus menjelaskan itu begitu. Lalu contoh lainnya di sini ada keripik pisang Arjuna. Kalau misalkan yang di kiri kan itu kan kayak ya udah kayak keripik pisang aja gitu kan. Kita nggak tahu nih ini keripik pisang apa namanya. Terus kalau mau misalkan kita suka misalkan kita pengen beli lagi, belinya jangan nanti kan kayak agak lupa tuh namanya kemarin apa ya, namanya nggak ada brandnya gitu. Pisang doang gitu, keripik pisang doang. Kalau gitu kan jadinya kan kita kan bingung ya, misalkan nanti kita suka kita membeli lagi kan agak bingung tuh. Nah kalau misalkan kita punya brand, kita punya nama, contoh kayak di sini keripik pisang Arjuna, misalkan nantinya konsumen kita suka dengan produk kita pasti kan akan mereka kan pasti akan langsung kayak, oh ini gue suka nih keripik pisang Arjuna. Nanti kalau misalkan gue pengen beli keripik pisang lagi, gue bisa nih belinya keripik pisang Arjuna aja, nggak usah yang lain gitu. Nanti juga kalau misalkan di sini kan kalau di packagingnya keripik pisang Arjuna,
dia juga memaparkan ada varian-varian rasa gitu contoh. Jadi kayak kalau misalkan mereka ada yang suka yang rasa coklat, ada yang rasa keju atau apa, mereka tahu nih dari packagingnya kalau misalkan variannya nggak cuma yang original doang gitu. Lalu kenapa sih kita tuh harus promosi via visual? Kayak misalkan kita ngeliat sebuah produk pasti kan kayak bertanya-tanya ya, kayak ini apa sih gitu. Terus kenapa sih gue harus beli produk ini? Lalu apa sih gunanya saya beli produk ini? Lalu kayak apa sih kelebihannya produk ini dibanding produk-produk lainnya gitu, yang sejenis. Tentu kan nggak bisa ya kayak kita tuh ngulang-ngulang terus ngejelasin kepada calon pembeli itu tentang produk tersebut gitu. Itu juga kan belum tentu aja mereka beli gitu kan. Kalau misalkan mereka beli alhamdulillah, kalau enggak kita kan harus ngulangin itu lagi gitu kan. Kita kan pasti capek ngejelasin informasi-informasi yang sama berulang-ulang kali. Oleh karena itu kan ada yang namanya packaging design, desain produk dan desain logo yang juga bisa ngebantu kita ngejelasin semua itu tanpa harus ngejelasin secara verbal kayak tadi yang saya bilang gitu. Desain itu akan ngebantu kita secara otomatis. Kalau dilihat dari poin-poin di sini, yang pertama ada lebih menarik contohnya, sehingga customer itu penasaran nih kayak, wih ini produk apa nih? Packagingnya bagus misalkan gitu. Terus kayak menarik banget nih kalau dilihat dari packagingnya aja udah bagus banget, kayaknya mungkin rasanya terjamin nih gitu. Terus yang kedua, segmentasinya dapat diarahkan. Misalkan kita punya sebuah produk, contoh produknya kayak tadi aja deh, misalkan keripik pisang gitu. Misalkan keripik pisangnya generik kayak tadi tanpa packaging, pasti kan orang-orang akan menganggap itu mungkin kayak murah ya harganya ya. Nah kalau misalkan kita mengarahkan segmentasi dari produk kita dengan packaging dan desain yang menarik, pastinya kita bisa mengarahkan itu. Misalkan kita pengen arahin ini ke menengah ke atas pun bisa gitu. Kita tinggal bikin packaging atau promosi visualnya itu yang lebih premium kayak gitu. Lalu yang ketiga, dapat mudah dikenal. Kalau misalkan produk kita dikenal banyak orang, pasti tanpa kita jelasin ke orang-orang, mereka pasti akan ngejelasin itu dari kuping ke kuping gitu. Tanpa kita suruh pun mereka pasti akan promosiin. Contoh kasusnya kayak apa tuh dulu keripik apa tuh yang lumayan terkenal, keripik ngehe, makaroni ngehe ya kalau nggak salah. Itu kan kalau mereka kan kayak suka nih dengan produk makaroni ngehe. Jadi kayak mereka langsung kayak promosiin produk tersebut ke teman-temannya, ke saudaranya dan lain-lain kalau mereka mau ngemil kayak gitu. Jadi kita uh, bisa menghemat banget cost untuk promosi juga kan kalau kayak gitu. Lalu nomor 4, membentuk kepercayaan konsumen pada produk yang dijual. Jadi kalau misalkan konsumen sudah suka dengan produk kita dan sudah kenal dengan produk kita, pastinya mereka akan percaya nih kalau misalkan produk yang dijual ini emang benar-benar terpercaya enaknya, terpercaya bersihnya dan lain-lain. Jadi mereka akan membeli produk kita lagi. Itu. Lalu media visual, pemasaran digital. Di sini tuh ada apa aja sih yang kira-kira kita bisa gunakan media-medianya um, untuk mempromosikan produk kita atau jasa kita gitu. Yang pertama ada website, yang kedua ada sosial media marketing, contohnya ada Instagram, ada TikTok yang sekarang lagi naik, YouTube juga bisa, dan lain-lainnya. Lalu ada video marketing, kita lihat contoh di sini. Nah, video contoh yang di sini tuh diarahkan untuk di media TikTok gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin pengen bikin sebuah video promosi, kita tentukan dulu nih medianya apa, lalu pengarahannya seperti apa sih video tersebut gitu. Jadi kita tuh bikinnya setiap platform pasti ada approachment yang berbeda-beda setiap medianya tersebut gitu. Jadi nggak bisa nih kayak kita selalu menggunakan satu media yang satu konten yang sama di semua media karena setiap media sendiri karakteristiknya berbeda-beda begitu. Makanya mungkin kalau yang di sini video tadi itu jenisnya singkat banget, mungkin emang itu arahnya untuk ke TikTok atau ke Instagram Reels juga bisa kayak gitu. Jadi diarahkan kira-kira konten yang mau saya bikin ini targetnya untuk apa ya gitu. Terus kalau misalnya udah targetnya udah jelas, kira-kira apa yang pengen saya sampaikan di sana, terus lalu selanjutnya
Bisa juga kayak tren sekarang tuh lagi kayak gimana sih yang orang-orang suka, kita bisa ngikutin itu gitu. Nah itu buat di materi selanjutnya. Oke. Lalu untuk ngebikin visual tersebut, kira-kira tools-tools apa sih yang kira-kira kita bisa gunakan? Yang pertama ada Adobe Family. Adobe Family ini ada terdiri dari 4 ini nih. Ini tuh cuma beberapa aja sih yang saya masukin di sini yang kira-kira relevan gitu. Ada Adobe Illustrator, ada Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan Photoshop. Di sini untuk Adobe Illustrator kita bisa gunakan untuk membuat ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Contohnya kayak apa namanya, postingan-postingan feed Instagram yang bentuknya still, atau uh, bisa juga untuk kayak poster-poster kayak gitu, dan media-media lainnya juga bisa. Lalu ada Premiere untuk edit video promosi kayak untuk ke YouTube, ke TikTok, ataupun ke yang lainnya juga bisa media-medianya. Lalu ada After Effects. Di sini kalau misalkan di After Effects kita bikin videonya itu misalkan di Premiere terlalu biasa aja dan pengen nambahin efek-efek menarik, kita bisa banget pakai After Effects ini gitu. Lalu di Photoshop itu bisa kita gunakan untuk retouch foto-foto produk kita. Misalkan kan kita kalau foto doang kan kayak kurang menarik ya, misalkan kayak pencahayaannya agak gelap, terus kayak ternyata ada yang bocor, misalkan ada kayak botol atau ada barang-barang yang sekiranya nggak harus masuk ke dalam foto, tapi ternyata masuk. Itu bisa tuh diedit ulang di Photoshop gitu. Lalu kalau misalkan kalian sendiri, tim kalian itu belum terlalu familiar dengan Adobe, bisa juga kalian pakai Canva. Canva ini juga jenisnya mirip lah kayak Adobe Illustrator, cuma ini basisnya itu website. Jadi kalian bisa langsung menggunakan Canva ini dengan mudah sebenarnya, karena kenapa? Di sini tuh banyak banget template-template yang berbayar ataupun yang gratis yang bisa kalian gunakan di Canva tersebut. Dan penggunanya juga sangat mudah banget dibanding Adobe. Ini benar-benar mudah banget. Ya kan bisa digunakan lewat mobile pun bisa kalau nggak salah. Lalu ada CapCut. CapCut ini untuk ngedit video. Kalau tadi di komputer ada Premiere, kita bisa banget nih gunain CapCut. Kalau misalkan kita nggak punya laptop, kita bisa pakai HP aja gitu. Kita kasih tim kita, ataupun kita yang gunain gitu, kita pakai CapCut untuk ngedit video-video promosi kita. Bisa banget buat TikTok, bisa banget buat Instagram Reels atau YouTube gitu juga. Dan kelebihannya di CapCut ini kita bisa nih gunain template-template yang udah dibuat sama pengguna-pengguna lain gitu. Jadi kayak misalkan ada yang lagi tren nih di TikTok, misalkan kayak konten apa nantinya itu biasanya banyak tuh di CapCut yang udah pernah ngedit video kayak gitu di CapCut tersebut. Kalian bisa banget nih tinggal gunain template-template yang udah ada gitu. Lalu untuk yang keempat, ini ada Light Motion. Light Motion ini jenisnya kayak ada After Effects, cuman dia di mobile. Nah, di sini sendiri misalkan kalian sudah jago nih pakai CapCut-nya, bisa banget nih misalkan kalian butuh efek-efek yang menarik, pakai Light Motion. Di sini kalian bisa nambahin efek-efek untuk di video-video kalian kayak gitu. Lalu tips-tips. Kira-kira apa sih tips-tips pemasaran dengan visual? Yang pertama, di sini saya kasih contoh. Salah satu tips dari saya, di sini ada foto, ada hook. Kalau lihat dari poin-poin di sini ya, ada foto, ada hook, ada judul, dan call to action. Foto ini, kalian di sini kayak ngedrop foto di produk kalian, yang realnya gimana, nanti diedit secara menarik di situ, yang ngegambarin apa sih namanya, kayak produk apa sih yang kalian jual, biar orang-orang tertarik dan tahu nih secara aslinya itu kayak gimana sih produk yang kita jual tuh gitu. Lalu di sini ada hook, di caption di sini nih, di copywritingnya. Ini ada mau brownies tapi males ribet gitu kan. Di hook ini tujuannya tuh untuk narik perhatian dari uh, target pasar kita atau segmentasi kita gitu, biar orang-orang tuh tertarik nih kayak, gue bisa nih ternyata beli brownies tapi nggak pakai ribet gitu. Kalian jadi kayak nggak perlu bikin manual browniesnya tersebut. Kalau misalkan mau brownies tinggal pesan aja gitu. Terus judul di sini ada lebih mudah pesan browniesmu lewat Tokopedia. Di sini tuh judul di sini saya menargetkan karena emang pada momen di sini tuh kita ingin mempromosikan Tokopedia tersebut. Jadi kalau misalkan kalian biasanya pesan brownies tersebut lewat DM Instagram, kalian bisa
pesan sekarang lewat Tokopedia, jadi nggak perlu ngisi form pemesanan lagi gitu. Lalu udah cek sekarang, ini adalah call to action-nya. Call to action ini digunakan untuk ngajak biar follower-follower ataupun orang-orang yang lihat poster ini mencoba gitu, ngikutin apa yang kita inginkan atau instruksikan dari postingan ini gitu. Jadi kayak orang-orang tuh buka ngecek di Tokopedia nih, oh iya ya, sekarang bisa beli browniesnya lewat Tokped doang. Jadi gua nggak perlu ngetik manual lagi kayak apapun form yang dibutuhkan kayak biasanya, kayak gitu. Lalu tips selanjutnya, ini ada dua, ada packaging design dan content design. Untuk follow visual trend di sini, yang untuk packaging design, saya kasih contoh, di sini ada McD X BTS. Waktu itu kalau nggak salah, BTS ini lagi ngeluarin lagu baru, kalau nggak salah namanya Butter ya. Dan itu McD tuh ngeliat nih kayak, wih opportunity bagus nih, kita bisa kolaborasi sama BTS untuk produk-produk kita selanjutnya. Gitu. Akhirnya mereka bikin lah tuh packaging kayak paket bundling gitu, McD bareng BTS, dan ternyata campaign tersebut berhasil banget gitu. Dan orang-orang bahkan banyak banget yang ngejar-ngejar packaging tersebut untuk dijual lagi di sama fans-fansnya BTS gitu. Jadi kan efek packaging di sini kan ternyata kuat banget ya, nggak bisa diremehkan juga gitu. Lalu yang kedua ada content design. Jadi kalau misalkan di content design ini kan kayak yang tadi bilang, kalau yang tadi saya bilang itu ada medianya, itu ada Instagram, ada TikTok, dan lain-lainnya. Nah kalau di content design ini kita bisa nih ngelihat apa sih yang sekarang lagi trending banget, visual seperti apa sih yang lagi ngetrend di tahun sekarang ataupun di bulan-bulan ini gitu. Mungkin sekarang lagi ada naik yang jenisnya kayak vintage banget, atau yang jenisnya gimana, atau indie banget, style-style desainnya. Itu bisa juga tuh kalian gunakan sebagai tema produk kalian nanti gitu di konten-kontennya. Kalau misalkan kita ngikutin apa kata customer, pasti akan lebih menarik untuk mereka juga karena mereka suka apa yang sedang tren gitu kan. Lalu kesimpulannya, desain yang baik itu harus bisa menggambarkan apa yang ingin ditampilkan atau ingin dicapai sebuah produk atau perusahaan tersebut. Desain itu nggak cuma kayak apa ya, ngatur tata letak tulisannya ataupun gambar ataupun aset-aset yang bagus gitu. Tapi desain juga harus mampu menggambarkan tujuan yang ingin dicapai secara visualnya. Selain itu juga desain itu juga harus mampu mengidentifikasi produk atau perusahaan yang yaitu menjadi ciri khas yang nantinya bisa ngebedain nih sama pesaing-pesaingnya. Uh, Kayak misalkan kita punya sebuah produk yang emang udah punya ciri khas banget, pasti tanpa orang bertanya-tanya orang udah tahu nih kalau misalkan ini adalah produk A gitu. Nggak perlu kayak kita jelasin lagi ini produk apa. Karena orang-orang sudah kenal nih ciri khas produk tersebut gitu. Jadi gimana menurut kalian, desain itu penting nggak sih untuk promosi dan produk-produk kalian? Terima kasih buat semuanya yang udah mau mendengarkan apa sih namanya sharing saya pada hari ini.